Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan Prasetyo, Prodi Teknik Industri kelas A. Asal saya Sleman, Rego Binangun, Pakem. Alasan saya diterima perusahaan ini berdasarkan pemahaman saya tentang perusahaan ini. Saya akan menjelaskan tentang proses pengecoran logam. Pengecoran logam adalah proses pembuatan benda dengan mencairkan logam dan menuangkan ke dalam rongga cetakan. Proses ini dapat digunakan untuk membuat benda-benda dengan bentuk rumit. Benda berlubang yang sangat besar, yang sangat sulit, atau sangat mahal, jika dibuat dengan metode lain, dapat diproduksi massal secara ekonomis menggunakan teknik pengecoran yang tepat. Pengecoran dapat dilakukan untuk bermacam-macam seperti besi, baja, panduan tembaga, perunggu kuningan, perunggu aluminium, dan lain sebagainya. Panduan logam ringan, panduan aluminium, panduan magnesium, dan sebagainya. Serta panduan lain semisal panduan seng, monel, panduan nikel, dan sedikit tembaga. Pada proses pengecoran dengan cetakan sekali pakai, untuk mengeluarkan produk, corannya cetakan harus dihancurkan. Jadi selalu dibutuhkan cetakan yang baru untuk setiap pengecoran baru, sehingga laju proses pengecoran akan memakan waktu yang relatif lama. Tetapi untuk beberapa bentuk geometri benda cor tersebut, cetakan pasir dapat menghasilkan coran dengan laju 400 suku cadang per jam atau lebih. Pada proses cetakan permanen, cetakan biasanya dibuat dari logam sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Dengan demikian, laju proses pengecoran lebih cepat dibanding dengan menggunakan cetakan sekali pakai. Tetapi logam coran yang digunakan harus mempunyai titik lebur yang lebih rendah daripada titik lebur logam cetakan. Keuntungan proses pembentukan dengan pengecoran: 1. Dapat mencetak bentuk kompleks, baik bentuk bagian luar maupun bentuk bagian dalam. 2. Beberapa proses dapat membuat bagian part dalam bentuk jaringan. 3. Dapat mencetak produk yang sangat besar, lebih berat dari 100 ton. Dapat digunakan untuk berbagai macam logam. Beberapa metode pencetakan sangat sesuai untuk keperluan produksi massal. Pola belah terdiri dari dua bagian yang disesuaikan dengan garis pemisah atau belahan cetakan. Biasanya digunakan untuk benda coran yang memiliki geometri yang lebih rumit dengan jumlah produksi menengah. Proses pembuatan cetakan lebih mudah dibandingkan dengan memakai pola padat. Pola dengan papan penyambung digunakan untuk jumlah produksi yang lebih banyak. Pada pola ini, dua bagian pola belah masing-masing diletakkan pada sisi yang berlawanan dari sebuah papan kayu. Pola kop dan drag. Pola ini sama dengan pola dengan papan penyambung, tetapi pada pola ini dua bagian dari pola belah masing-masing ditempelkan pada papan yang terpisah. Pola ini biasanya juga dilengkapi dengan sistem saluran masuk dan riser. Inti dari pola-pola tersebut: pola menentukan bentuk luar dari benda cor, sedangkan inti digunakan bila benda cor tersebut memiliki permukaan dalam. Inti merupakan model dengan skala penuh dari permukaan dalam benda cor yang diletakkan dalam rongga cetak sebelum permukaan logam cair dilakukan, sehingga logam cair akan mengalir membeku di antara rongga cetak dan inti untuk membentuk permukaan bagian luar dan dalam dari benda cor. Setiap metode pengecoran memiliki kelemahan, tetapi secara umum kerugian proses pembentukan dengan pengecoran dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Keterbatasan sifat mekanik. 2. Sering terjadi porositas. 3. Dimensi benda cetak kurang akurat. 4.
permukaan benda cetak kurang halus. 5. Bahaya pada saat penuangan logam panas. 6. Masalah lingkungan. Beberapa contoh produk cor: 1. Perhiasan. 2. Penggorengan. 3. Patung. 4. Pipa. 5. Blok mesin. 6. Roda kereta. 7. Rangka mesin. 8. Pompa. Menurut jenis cetakan yang digunakan, proses pengecoran dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Kategori 1, pengecoran dengan cetakan sekali pakai. 2. Pengecoran dengan cetakan permanen. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.